publikasi di kelas 12.3 nih. Kita jam 3 kemarin sudah selesai. Nah, ini kita ke pasca observasi. Pasca observasi. Pertama, tujuan pembelajaran yang sudah dicanangkan sama Bu Elvi masa ini pada saat pelaksanaan tercapai. Alhamdulillah Bapak, TP yang saya rencanakan kemarin kan mengidentifikasi fakta, fiksi, opini, dan asumsi baik dari teks naratif maupun non fiksi ya, non naratif. Dan alhamdulillah anak-anak sudah bisa menarik simpulan sendiri dari wacana yang dibaca oleh mereka, teks yang dibaca oleh mereka. Jadi dalam hal ini mereka mencari kalimat-kalimat yang ada di dalam teks itu, kemudian menandai. Setelah itu mereka menyimpulkan, oh ini yang namanya kalimat fiksi, ini yang namanya fakta, kemudian ini yang namanya asumsi dan opini. Dan alhamdulillah sudah bisa mereka menemukan keempat-empatnya. Dan itu untuk diferensiasi dalam proses maupun dalam produknya yang kemarin direncanakan Bu Elvi itu sudah tercapai. Rencana saya kemarin kan diferensiasinya di proses Pak. Prosesnya di sini kan mereka membaca teks ya. Dalam membaca teks mereka kan sudah mulai berkembang karena sudah kelas 12. Jadi membaca mereka sudah beragam. Terbukti pada saat mereka kerja kelompok untuk membaca teks dan mencari fiksi ketiga keempatnya tersebut, mereka ada satu kelompok yang membacanya itu sudah tidak lagi konvensional, tidak lagi per kata per kalimat, tapi sudah menggunakan teknik skimming dan skimming. Iya, ada juga yang masih per kalimat gitu. Jadi tergantung kemampuan mereka masing-masing. Iya, itu tadi di skimmingnya itu. Iya. Itu kan salah satu yang dipakai oleh Bu Elvi. Iya. Semuanya sudah tercapai sesuai dengan metode pembelajaran yang sejak awal itu sudah didesain. Apakah sudah jalan dengan sempurna pada saat itu? Saat itu alhamdulillah sudah berjalan dengan sempurna Pak. Artinya begini, mereka didiferensiasi itu di prosesnya. Jadi mereka saya beri kesempatan untuk monggo silakan membaca kalian bagaimana untuk mengerti, kemudian untuk mencari, menandai yang mana fakta, fiksi, asumsi, dan opini. Kemudian mereka dengan berkolaborasi, mereka punya teknik membaca yang sendiri-sendiri itu tadi, berdiferensiasi itu tadi. Dan alhamdulillah dengan itu kemudian mereka muncul meningkat lagi kemampuan membaca mereka gitu. Jadi yang tadi masih iya, masih tinggi, masih belum, kecepatan bacanya masih kurang, ada yang 250, ada yang bahkan 100 lebih Pak, belum sampai 200, itu sudah meningkat menjadi hampir 300 bahkan kemarin itu kecepatan baca mereka. Karena terbukti yang sebelah sini yang konvensional itu masih membaca, yang di sebelah sini sudah mengerjakan, menjawab LKPD sudah sampai nomor 4 gitu. Nah, yang kemarin sudah banyak LKPD-nya juga Bu ya, karena sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Bu Elvi. Kemudian pengembangan apa yang akan dilakukan Bu Elvi selain yang tadi sudah tekniknya ada 2 tadi, kedepannya lagi apa Bu yang dikembangkan? Begini Pak, setelah mereka menemukan atau mengidentifikasi keempat hal ini, harapan kita nanti anak-anak kedepannya nanti mereka menulis baik itu fiksi maupun non fiksi. Nah, yang non fiksi mereka diharapkan nanti bisa menulis sebuah artikel, baik itu bentuknya esai atau artikel ilmiah, yang kemudian nanti bisa dipublikasikan di perpustakaan kita. Dipublikasikan dalam bentuk buku? Dalam bentuk iya cetak boleh. Atau buku digital mungkin? Buatan yang fiksi Pak. Yang fiksi nanti itu mereka membuat sebuah cerpen setiap anak, kemudian dikumpulkan, kemudian kita terbitkan ISBN-nya, diajukan buku ber-ISBN. Secara keseluruhan prosesnya di masa saya observasi itu, apakah ada kendala pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin, entah di
kelasnya ada di distribusi ke anak-anak karena jamnya masih jam 3 pagi ya. Ya, Jam kemarin terakhir ya. jam 3. Ya, alhamdulillah Pak kemarin itu lancar. Cuman memang karena saat itu observasi ada Pak Aji, Ya. kemudian ada tim Jurnalis, ya. IT-nya, ada jurnalis. Anak-anak itu seakan-akan wah ngomong. Akhirnya mereka justru tidak seaktif biasanya. Kurang Mungkin kurang alami pada waktu mereka diskusi presentasi kelompoknya, kemudian yang lain kan harusnya menanggapi. Iya. Itu mereka begitu datar. Setelah itu saya punya cara ini kok seperti ini, akhirnya saya panggil kelompoknya masih belum terduga. Akhirnya saya panggil namanya Fanda gitu. Akhirnya mereka dengan satu orang saya panggil menjawab, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian kelompok lain termotivasi, cair termotivasi. Kelompok Fanda kok berani, aku kok enggak. Akhirnya mereka yang lain kelompoknya yang belakang itu juga iya, masih kalau belakang akhirnya bisa mau mereka aktif lagi gitu. Teman Belvi, jadi semua yang sudah dilakukan mulai dari pelaksanaan hingga pasca sudah lancar. Masukan untuk Belvi kedepannya kan lebih tadi meningkatkan lagi di untuk hasil akhirnya ya, nanti dipublikasikan nanti mengatur kelas jadi secara alamiah itu memang lebih susah karena banyak orang. Banyak orang. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan bisa teratasi Pak. Dan anak-anak memang pada saat menyimpulkan juga itu kan kadang ada perbedaan ya. Dan alhamdulillah saya bisa memotivasi mereka, kemudian mengatur ini saya arahkan ke ternyata visi itu ini bedanya dengan fakta itu begini, yang ada di dalam ini begini. Karena kan mereka kadang-kadang jumbo Pak antara asumsi dengan opini, itu kan kecil sekali. Karena yang paham iya. Tapi kalau mereka sudah dihadapkan pada teks, baru tahu ini loh namanya asumsi, ini loh namanya opini. Kalau mereka mengatakan opini adalah ini di luar kepalanya, bisa dihadapkan pada teks mereka bingung sudah gitu. Jadi itu kelihatan di situ. Iya, jadi mereka menemukan sendiri dengan harapan saya berharap mereka itu akan melekat di ingatannya. Oh, iki jenenge asumsi. Oh, ini namanya opini. Ini namanya fakta. Ini namanya fiksi begitu. Oke, terima kasih Belvi. Kalau kita nanti kedepannya di tim literasi, semakin mengembangkan literasi. Amin. Teman-teman Belvi. Sama-sama.